Kemarin halaman ini sudah. Sebentar ya. Participants. Kemarin sampai, sebentar, yang mana ya? Sepertinya belum. Ya, atau udah ya? Where, when, what time? Oh, sudah ini. Ini sudah. Who juga sudah. Ini irregular verb juga sudah. Ini belum. Before, after, time clause belum. Sepertinya ini yang belumnya. Oh, ini kemarin sudah. Speak, break ini sudah. Oh, ya, seingat saya ini udah deh. Oke, kita lanjut ke bahan baru aja. Kita lanjut ke bahan baru saja yang ini ya. Suara saya kedengaran? Jelas? Jelas ya? Kalau ada yang kalau suaranya nggak jelas, mohon kasih tahu. Oh baik, kita akan mulai pelajaran baru ini menggunakan before dan after. Ya, before itu sebelum, after itu sesudah. Ya, before sama after. After atau before ini menjadi penunjuk. Penunjuk satu kejadian yang lain. Misalnya, kita lihat contoh ya. Kita lihat kalimat yang pertama itu, I ate breakfast before I went to class. I ate breakfast before I went to class. Jadi kita menyambungkan dua kalimat. Yang kalimat utamanya I ate breakfast dan yang kedua keterangan waktu. Ya, before I went to class. Saya makan pagi sebelum masuk kelas. Itu boleh dibalik. Nah, cuma ini ya. Ini aturan bahasa Inggris. Saya kurang tahu aturan bahasa Indonesia, tapi aturan bahasa Inggris kalau untuk kalian hanya belajar ini sih bicara sih nggak terlalu, tapi kalau menulis belajar bahasa Inggris menulis, kalau ditaruh di depan before-nya itu selalu diikuti koma. Ya, jadi kalau keterangan waktu di depan itu selalu diikuti koma. Tapi kalau di belakang tidak perlu diikuti koma. Jadi before I went to class, I ate breakfast. Jadi keterangan waktu kalau di depan itu selalu diikuti koma. Yaitu aturan penulisan dalam bahasa Inggris. Begitu pula kita lihat contoh kedua, after, sama aja ya, after sesudah. We took a walk after we finish our homework. Kami jalan-jalan setelah menyelesaikan pekerjaan. Tapi kalau di depan, after we finish homework, we took a walk. Ya, itu kalau yang keterangannya itu satu kalimat utuh. Nah, tapi kadang-kadang keterangannya itu tidak perlu satu kalimat utuh. Jadi hanya ini, hanya diikuti kata benda misalnya. We took a walk after the movie. Jadi kadang-kadang tuh kita bisa mengungkapkan satu keadaan cukup dengan kata benda, tidak perlu dengan satu kalimat lengkap. After the movie itu cukup jelas, maksudnya setelah nonton. I had a cup of coffee before class. Sama juga sebelum kelas mulai maksudnya, tapi cukup diwakili dengan kata benda. Dalam bahasa Inggris itu sering seperti itu. Jadi kata benda itu untuk mewakili satu aktivitas. Ya, jadi after the movie, before class itu sering sekali dipakai. Coba kita lihat berapa lagi ya.
Before I ate the banana, ingat kalau before atau after di depan selalu diikuti koma. I peeled it. Peel itu ngupas maksudnya ya. Ya, kupas pisang. Before I ate the banana, I peeled it. Sebelum saya makan pisang, saya kupas dulu ya. Yang kedua, we arrived at the airport before the plane landed. Ya, kan before di belakang, jadi tidak perlu koma ya. We arrived at the airport before the plane landed. Kami sampai di airport sebelum pesawatnya mendarat. Yang ketiga, I went to a movie after I finished my homework. Saya pergi nonton setelah menyelesaikan PR. Ya, after taruh di belakang, jadi tidak perlu koma. After the children got home from school, koma, lihat after di depan jadi diikuti koma, they watch TV. Ya, setelah anak-anak pulang sekolah, mereka nonton TV. They watch TV. Yang kelima, before I move to the city, I live at home with my parents. Sebelum saya pindah ke kota ini, saya tinggal bersama orang tua. Ya, I live at home with my parents. Oke. Coba kita lihat yang berikut. Ini apa ini? Oh, ini kayaknya nggak terlalu penting. Ini hanya tanda baca ya, saya itu tidak perlu. Yang perlu diingat hanya itu ya, kalau after atau before di depan langsung diikuti koma. Ya, tapi kalau di belakang tidak usah. Ya. Saya rasa tidak perlu, ini bisa di skip. Nah, kita coba ini aja. Coba ini ya, dilihat mana yang after atau before supaya kalimatnya masuk akal. Ya, ini kan ada dua kegiatan. Makan dulu, terus berangkat kerja ya. Kita lihat mana yang lebih masuk akal. Ya, silakan yang mau coba angkat tangan seperti biasa. Yang udah angkat tangan aja langsung ya. Silakan, Brandon. Yes, kalimat nomor 1. Before she went to work, she ate breakfast. Betul ya. Before she went to work, she ate breakfast. Sebelum dia berangkat kerja, dia makan dulu, makan pagi ya. Oke, masih Brandon. Nomor 2. Yes. He did his homework before he went to bed. Ya, betul. He did his homework before he went to bed. Dia mengerjakan PR dulu sebelum tidur. Jadi sedikit ini ya. Dalam bahasa Inggris itu lebih sering kalau tidur itu pakai go to bed atau went to bed, nih past tense ya, dibanding sleeping. Ya, dibanding kita misalnya, jadi kalau mau kita membicarakan saya mau tidur itu I want to go to bed ya. Nah, kalau kapan kita pakai sleeping? Kita pakai sleeping itu di saat kita menceritakan kejadian orang lain. Jadi bukan mengacu ke saya ingin tidur gitu. Tapi kalau kita mau tidur itu lebih sering pakai go to bed. Ya, ini kebiasaan berbahasa Inggris. Oke, makasih Lydia. Oke, thank you. Berikutnya, nomor 3. Silakan, Lili. Halo, Lili. Nggak kedengaran suaranya. Suaranya kecil sekali. Nggak kedengaran. Kecil sekali. Mungkin ada... Yang lain bisa dengar nggak suara Lydia? Suara Lili. Saya nggak bisa dengar. Kecil sekali. Nggak kedengaran. We bought ticket. Ya? We bought tickets before we entered the theater. Ya, ya. Betul. Ya, kecil sekali suaranya. Saya nggak tahu settingannya. We bought tickets before we entered the theater. Punyamu suaranya kecil sekali. Ada yang salah mungkin settingan laptop atau apa. Hampir nggak terdengar. Oke, makasih Lili. Nomor berikutnya, habis.
days. Oke, sekarang kita lihat ini ya. Gampang ya, jadi before after itu gampang. Ya, tidak sulit. Nah, sekarang mirip seperti tadi ya. When, pakai when. When itu kalau before after kan sesudah sebelum. Kalau when itu ketika, berarti sedang ya. Ketika itu kan sedang. Ya. Nah, sama seperti before atau after, kalau di belakang itu tidak pakai koma, di depan pakai koma. Ya, misal when the rain stop, we took a walk. Ketika hujan sudah berhenti, kami jalan. Atau kalau dibalik, we took a walk when the rain stopped. Atau yang kedua, when Tom was a child, he lived with his aunt. Tom lived with his aunt when he was a child. Nah, perhatikan, ini ada bentuknya tuh ini ya, terutama yang ini, lihat nih. When, bandingkan yang lihat yang C dengan D. Kalau when did the rain stop, itu kalimat tanya. When did the rain stop? Kapan hujannya berhenti? Tapi kalau did-nya kita hilangkan, when the rain stop, itu artinya ketika hujan berhenti. Itu menjadi keterangan waktu. Jadi when itu bukan hanya kata tanya, tapi bisa jadi penunjuk keterangan waktu. Jadi ketika artinya, bukan kapan ya. When the rain stop. Artinya menjadi ketika, bukan kapan ya. Kalau kalimat tanya kan kapan. Oke. Jadi perhatikan ya cara memakai when. Misalnya ini. When the phone rang, I answer it. Ya, when the phone rang, I answer it. Atau kalau dibalik, I answer the phone when it rang. Nah, ini sekarang kita coba ini ya. Kita gabungkan mana yang masuk akal antara yang kiri dan yang kanan. Mungkin ini agak susah, mesti agak mikir-mikir sedikit. Ya, mana yang masuk akal. Silakan yang mau. Nomor 1 udah ya. Tadi nomor 1 itu yang E ya. Nomor 2. Ehud bisa? Bisa dibuka mic-nya Ehud? Kalau tidak saya skip dulu. Ya, silakan Ehud. Sudah Yang nomor kedengaran 2. suaranya, Mister? Suara siapa enggak? Suara saya enggak kedengaran. Oh, tidak. Suara Ekut kedengaran kan, Mister? Kedengaran. Oke. Yang nomor 2. Oke. Mana yang masuk akal? I ate sushi for the first time. Ya, bukan. Yang ini, yang exercise yang nomor 2 ini. When I was in Japan. Oh, when I was in Japan, it was 10 o'clock. Ya bisa sih, tapi ada yang lebih cocok. Coba kamu cari yang lebih pas. Dicari ini ya. Pasangannya yang ini loh, yang sebelah kanan itu. Kelihatan nggak? Emang ada it was 10 o'clock? Kayaknya nggak ada. Soalnya yang di layar saya. Di layar saya. Tadi soalnya aku pindah device. Oke. When I was in Japan, I stayed in a hotel in Tokyo. Betul ya. When I was in Japan, I stay in a hotel in Tokyo. Oke, masih Ehud. Ya, thank you, Mister. Berikutnya, nomor 3. Maria bought some new shoes when she went shopping yesterday. Ya, betul. When shopping yesterday. Oke, masih Gus. Perhatikan ini ya. Kata pergi shopping itu biasa pakai langsung ya go shopping. Go shopping atau bentuk past tense-nya went shopping. Yaitu maksudnya belanja ya, pergi belanja. Oke, nomor 4. Nomor 4 silakan. Oke, Mister. Nomor 4. Nomor 5, Sir, atau 4. Nomor 4. I took a lot of photographs when I was in Hawaii. Ya, liburan ya. When I was in Hawaii. Oke, betul. Makasih. Berikutnya, nomor 5.
Stranger apa itu, Mister? Stranger, orang asing. Oh, Stranger bacanya ya, stranger. stranger. Stranger, pakai J. Stranger. When a stranger grabbed she screamed. Ya, dia teriak ya, karena waktu tangannya tuh digabit Oke, sama thank you. orang asing, si scream. Oke, makasih. Thank you. Berikutnya, nomor 6. What is the meaning of wrestler? Wrestler itu pegulat. Oh, pegulat. Jim was a wrestler. When he was in high school. Betul ya. Jim was a wrestler when he was in high school. Jadi dia ikut olahraga cabang gulat ya waktu dia di SMA. Oke, makasih. Welcome. Nomor 7. When the rain stopped, I closed my umbrella. Kalau stop it dibacanya tidak stop it ya, tapi stop. 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 Ada kayak p. Ah. Ada kayak p-nya di belakang, stop gitu ya. When the rain stopped, I closed my umbrella. Coba ulangi. When the rain stopped, I closed my umbrella. Ya, betul. Masih. Terakhir. Nomor 8. The antique vase broke when I dropped it. Ya, the antique vase broke when Oh, I antique ya. ya antique. UE-nya nggak dibaca ya, silent. UE di belakangnya silent. Antique, the antique vase broke when I drop it. Ya, oke. Makasih. Oke, selesai. Kita lihat yang berikutnya apa. Oh, ini cuma ini, nggak perlu. Lewati aja. Nah, sekarang mulai agak sulit. Kita mulai harus ini menggabungkan ini ya. Ini cerita. Ini cerita. Kita menceritakan sesuatu. Ini kalimatnya banyak. Ya, kalimatnya banyak. Satu orang mungkin dua. Saya kasih dua ini ya, dua entry, 2 titik. Nah, ini satu cerita panjang, bukan nomor terpisah ya. Jadi ini sebuah cerita panjang. Nah, ini mungkin agak sulit, tapi nggak apa-apa, kita sama-sama latihan. Bagaimana kita cara bercerita, ya, menceritakan tentang sesuatu. Perhatikan ya. Nah, karena ini kita bercerita, berarti kan sudah terjadi. Ya, kita kan sudah terjadi. Ini udah kelihatan ya, yesterday. Nah, jadi semuanya harus past tense. Semuanya harus past tense. Ya. Oke. Kita coba ya. Satu orang, baru 2 orang. Ayo silakan yang lain. Yang lain silakan angkat tangan. Ini salah nggak apa-apa. Ya. Oke, 1 orang 2 ya. Jadi 2 titik-titik. Langsung. Yang pertama. Yesterday was a terrible day. Betul. Ya, was ya. Past tense. Terus. Everything went wrong. Betul. Go jadi when ya. When wrong ini istilah sangat Inggris sekali ya, go wrong. Maksudnya tuh semuanya tuh kacau gitu lah. Ini nggak bisa terjemahkan literal ya bahasa Indonesia. Jadi everything go wrong atau everything went wrong, past tense-nya itu mengungkapkan ungkapan bahwa semuanya tuh kacau gitu ya. Ya, yesterday was a terrible day, everything went wrong. Ya bisa diingat tuh istilah kayak gini. Oke. Makasih. You're welcome. Nomor 2. Berikutnya ya, 2 nomor ya. Ehud, silakan. Mister. Ya. First, I was. Bukan itu. Nggak ada was-nya ya, langsung kata kerja. First, I overslept. Overslept, betul. Sleep jadi slept ya. I overslept. Ketiduran ya. Terus?
My alarm clock Itu dibuat Don't negatif ya, karena ada notnya. My alarm clock, gimana? doesn't ring. Jangan pakai does, tapi ini past tense, jadi Oh, didn't ring. betul, past tense ya. Kita masih satu cerita nih ya, jadi kita semua pakai past tense. Didn't ring. Betul, ya, didn't ring ya. My alarm clock, saya ketiduran karena jamnya tidak bunyi ya. Oke, makasih. Mister. Berikutnya 2 lagi. I wake up when I Past heard. tense ya, past tense. Oh. I was. Wake, past tense-nya apa? Wake, past tense-nya? Wake ya. Wake past tense-nya apa? Lupa. Wake ya. Wake itu past tense-nya woke. Woke. Oh ya. I woke up when I heard. Here past tense-nya? Ini sekaligus hafalan nih. Iya. Mengingatkan, nggak apa-apa. Ingat nggak? Ayo, atau ditebak-tebak dikit. Here itu past tense-nya apa? Here. Heard ya, bacanya heard. Heard ya. Coba langsung diucapkan satu kali langsung. I woke up when I heard some noise outside my window. Ya, bagus. Ya, jadi saya terbangun saat mendengar suara di luar jendela ya. Okay, I woke up when I heard some noise outside my window. Masih, Gus. Berikutnya. 2 lagi. Oke, it was 9:50 nih. It was 9:15. I got dressed quickly. I ran to class. Gimana hati-hati ucapan tulisannya gimana? Run itu jadi R-I-N, run. Ya, ran ya bacanya ran ya. I ran to the class. Langsung aja sekalian, masih satu kalimat itu. Lanjutin aja. But I didn't late. Bukan. Kalau late itu kata sifat. Jadi gimana? Be itu past tense-nya? I was late. Betul. I was late karena kata sifat ya. Bukan kata kerja. But I was late. Oke, makasih. Ya, makasih, sir. Yang ini ingat ya, yang nanti yang berikutnya ini depannya the teacher ada ya. Ada the teacher yang dapat berikutnya nanti. Depannya the teacher ya. Depannya the teacher. Oke, silakan. The teacher was upset. Ya, terus? After my classes in the morning, I went to the cafeteria for lunch. Betul ya, I went to the cafeteria for lunch. Upset tahu artinya? Upset, nggak tahu sir. Jengkel. Oh. Ya nggak sampai marah tapi udah agak jengkel lah. Jadi di bawah marah sedikit ya. My teacher was upset. Jadi agak jengkel karena saya terlambat ya tentu. Oke, makasih. Yes, sir. Berikutnya. I had an embarrassing accident at the cafeteria. I accidentally dropped my tray of food. Drop nulisnya gimana? D-R-O-P-P-E-D. Ya, betul. Ya, drop. Embarrassing tahu artinya? Malu. Malu, betul. Jadi mengalami kejadian memalukan di kantin ya. Saya dengan nggak sengaja jatuhin, kelihatan gambarnya tuh ya, jatuhin makanan ya. I accidentally dropped my tray of food. Oke, masih Lili. You're welcome. Oke, berikutnya. 2, seperti biasa, langsung. Malah 3 ini ya. 3. Ya. Some of the dishes broke. Broke ya. Oke. Terus? When I dropped the tray, everyone in the cafeteria looked at me. Ya, everyone in the cafeteria look at me. Look gimana ejanya? L-O-O-P-E. L-O-O terus? A-L-E-D.
Ya, id ya langsung. Look. Everyone in the cafeteria look at me. Oke, makasih. Langsung, 2 lagi. I went back to the cafeteria line and I got a second tray of food. Ya, I got a second tray of food. Ya, oke, thank you. Come. Berikutnya, langsung. I paid for my lunch again. Betul, paid ya. Paid. After I sat down. Ya, langsung aja tuh. Ini dihabisin aja sampai titik. Dihabisin aja sampai titik. In the corner by myself, I ate my sandwich and drank Ya, bacanya drank. drank a cup of tea. Oke, ya kamu sebenarnya udah hafal, cuma ini hati-hati pengucapannya ya. Drank. I sat down at the table in the corner by myself. I ate my sandwich and drank a cup of tea. Okay. Langsung berikutnya. Okay, after lunch, I went outside. I sat under a tree near the classroom building. Ya, I betul. saw a friend. Nggak apa-apa, terusin. I apa? I saw a friend. Cukup ya, sampai situ ya. Yeah. Bagi-bagi sama yang lain. Sorry, sir. Yuk, nggak apa-apa. Ya, lanjut. I called to him. Ya. He joined me on the break. Join ya, pakai ed ya. Oke. We talked about our classes and relax. Relax nulisnya gimana? RELAXED. Ya, betul. And relax ya. Oke, sip. Thank you. Oke, sampai ini ya, kayaknya sampai titik ya, sampai 27, 28, 29. I stood up. Betul, stood ya. Terus? I stepped in a hole and in a hole and broke my ankle. Oke, step nulisnya gimana? Oke, T ya. Step nulisnya STEVT. Bukan. Oh, bukan. Lupa. Oh, Step. Okay. Step ya. I stepped in a hole and broke my ankle. Thank you. Okay. Oke. Silakan berikutnya. My friend drove me to the hospital. We went to the emergency ward. Ya, emergency ward. Emergency ward itu ini ya, kadang ada yang ngomong emergency room, ada yang bilang emergency ward, artinya sama ya. Ini apa sih bahasa Indonesianya? Gawat darurat. Yeah. Ya, oke, makasih. Oke, sir. Terakhir. Silakan. After the doctor took X-rays of my ankle, he put a cast on it. He put a cast on it. Oke, ya, sip. Makasih. Ini masih ada ya ternyata. Masih ada. Depannya I ya itu ya. Jadi I. Oh, masih panjang. Ya ampun. Saya pikir udah mau habis. I ya. Silakan. I paid my bill. Then we left the hospital. Oke.
Lanjutin ya sampai titik. Masih agak banyak My ternyata. friend took me home and helped me up the stairs to my apartment. Oke, sip. Masih Welcome. lanjut. Agak banyak mungkin ya. Ini ternyata masih banyak banget. Saya pikir udah mau habis. Okay, sir. Okay. So Yeah. when we got to the door of my apartment, I look from my key. Ya, terus lanjutin aja. I look in my purse and in my pockets. There was no key. I rang a Hati-hati. Bukan rang ya. I rang. Sorry, sir. I rang the doorbell. I Ya, thought. oke. Ya. Udah, itu aja ya. Oke. Thank you. Berikutnya, lanjutkan. Mulai dari I thought that ya, hati-hati, nulisnya agak sulit. I thought THOUK ya, UNK. Thought ya. Oh, agak sulit. Biasakan ya. I thought. Ya, lanjutkan. Nggak apa-apa. Yang penting that, ucapannya benar dulu. Nanti kalau nulis itu belakangan. Tapi I thought. Ya, lanjut. I thought that my roommate might be at home, but she was not. Ya, bagus. Lanjut, terusin sampai titik. So I sat down on the floor outside my apartment and wait. Hati-hati, wait jadi apa? Wait ya. Waited. Waited ya. Ya, waited. Ya. For my roommate to get home. Ya, oke. Ingat ya, kalau wait itu past tense-nya jadi waited. Ya. Waited. Okay. Thank you. Sampai habis ya, terakhir. Hello. Finally, my roommate came home and I got into the apartment. I ate dinner quickly and went to bed. I slept for 10 hours. I hope today is a better day than yesterday. Oke, yuk, sip. Kasih habis. Oke, habis. Ya, bagus ya. Rata-rata bisa. Oke, lumayan banget ya. Jadi udah bisa ya kita. Nah, kalau kita bercerita tuh memang seperti itu. Jadi semua pakai past tense, ya. Semua pakai past tense. Kalau kita menceritakan sesuatu ya. Jadi, oke, ini. Nah, ini latihan ya, latihan mengingat-ingat. Oke, ingat-ingat ya, ini kita latihan ini. Silakan yang mau, ini kita latihan mengingat past tense. Ya, satu orang dua nomor ya. Sekaligus dieja ya, sekaligus dieja. Belajar ngeja pakai bahasa Inggris juga ya, jadi sekaligus dieja. Satu orang, ini banyak nggak sih? Oh, agak banyak. Satu orang 3 aja ya. Agak banyak soalnya. Agak banyak. Satu orang 3 aja. Yang 3 tapi saya kerjakan ya. Ini go jadi when ya. Oke. Ya, jadi satu orang 3 ya. 4, 5, 6. Ya, silakan. Worried. Worried. Ejanya? O double R I-E-D. Ya, I-E-D ya. Worried. Oke. Speak. Spoke. S-P-O-K-A. E. Iya, oke. Terakhir, right? Wrote. R-O-D. R-O-D. R-O-D-E ya. Wrote. Oke. Sip. Terima kasih. Berikutnya. Stood. S-T-O-O-D.
Ya, Turn, T-U-R-N-E-D. ya betul. Herd, H-E-A-R-D. Ya, betul. Oke, sip. Thank you. You're welcome. Lanjut. Paid. P-A-I-D. Ya, Count. caught. Ya, betul. Coba. C-A-U-G-X-H-T ya. Ya, HT, betul, bagus ya. HT. GHT. Soalnya agak sulit kadang-kadang T di depan, kadang-kadang H di depan ini agak masalah sama bahasa Inggris. Lama-lama terbiasa ya. GHT. Oke, satu lagi. Happen. Happens. X-H-A-P-P. Pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris. H X-A-P-P-E-N-E-D. ED ya. Oke. Oke. Yuk, makasih. Thank you. Tiga belas. Listen. L-I-S-T-E-N-E-D. Ya, betul. Selanjutnya. 14. Plan. L-A-N-N-E-D. ED ya. Oke. Rain. L-I-N-E-D. Ya, oke. Sip. Makasih. Mikrofonnya agak ini, suaranya agak kotor, nggak gitu jernih. Bring both. Gimana ejaannya? B-R-O-U-G-H-T. Ya, lihat ya, seperti ini. Ya, tuh ini cukup sering keluar ya, GHT ini. Ya, caught, brought, ya. Take, took. T-O-O-K. Ya, betul. Right. Wrote. W-R-O-T-E. Lihat bentuknya ya, ini kan wrote, ini juga spoke. Jadi ini sering ada wrote, ini model-model ini ya, kurang lebih. Dia tuh sebenarnya ada polanya, walaupun nggak gitu jelas ya. Speak, spoke, write, wrote, write ini yang mirip sekali ini ya, write, wrote, sama write, nulis ya. Bunyinya juga hampir mirip. Write, wrote, mirip sekali. Oke, makasih. Ya, makasih, Master. Oke. Silakan. Halo, Mister. Ya. Yang exercise 19. Oh. Ya, kelihatan di layar. Look at the monitor. Number 19. Break, broke. Ya, spell it. B-R-O-K-I. K. K. K ya. K. E. Ya. B-R-O-K-E. Oke. Number 20. Stop. Ya. Using ED. S. S-T-O-P-E-D. Double P ya. P-nya 2. Double P. Ya. ED. Ya. 21. 21. Satu lagi. 21. Satu lagi. Hope. Hope. Ya, spell it. Can you spell it? Using hope. Using D. H. H-O-P-E.
ya, hope ya, HOPED. Oke, thank you. Ya. Sing, sang. Sang. S. S-A-N-G. Ya. Think. Think, took. T-H-O-U-G-H-T. Ya, GHT ya. Ini keluar lagi nih GHT. Oke. Drive. Drive, drove. D-R-O-V-E. Ya, drive, drove. Ya. Oke, thank you. Yes, sir. Berikutnya. Ring, rang. Rang. R-A-N-G. Kelihatan ya, polanya ini mirip sama yang ini. Sing, sang, ring, rang. Ya. Meet, met. Met. Oke. M-E-T. Terakhir. Leave, left. L-E-F-T. Ya, leave, left. Ya. Oke, satu lagi terakhir. Silakan. Occurred. Occurred. Ya. O-W-P-U-R-R-E-D. Ya, R-nya satu ya, belakangnya. Occurred. Pitch. Pitch. P-O-U-G-H-T. Hati-hati, thought itu begini ya. Thought, bukan O, pakai A. Oh ya, Thought. oke. Ya. Oke, Terakhir. read, red. Red. R-E-A-D. Ya, betul. Read, read ya. Walaupun tulisannya sama, tapi bacanya beda ya. Read, read. Oke, sip. Makasih. Habis. Kita masih punya waktu berapa? Punya waktu 10 menit. Correct the mistake in the following. Oke, perhatikan. Ini ada yang salah. Ada yang salah, dikoreksi ya. Salahnya di mana? Perlu agak teliti nih. Ini agak perlu ketelitian sedikit. Jadi, satu orang satu aja ya. Oke, koreksi ya. Yang salah mana? Silakan, nomor 1. Yang salah apa? When harusnya go. Ya, betul. When harusnya go. Jadi, did you go downtown yesterday? Nggak boleh double ya. Ininya did-nya kan udah past tense. When-nya past tense lagi. Nggak boleh. Kalau depan udah past tense, yang berikutnya nggak boleh past tense. Nggak boleh double. Oke, sip. Bagus. Makasih. Berikutnya, nomor 2. Yesterday I spoke to Ken before he leaves his office and goes home. Itu go-nya when ya, sir? When, terus masih ada nggak? Before he leaves. Leaves ya, sir? Iya, betul. Ganti apa leaves-nya? Nggak tahu, sir. ID ya? Past tense-nya jadi left ya. Oh iya, left. Kan semua jadi past tense ya. Yesterday I spoke to Ken. Semua kejadiannya kan kemarin ini. Makanya past tense semua. Kejadiannya semua kemarin. Yesterday I spoke to Ken before he left his office and went home. Oke, sip. Masih. Oke, sir. Sorry. Salah. Tadi siapa? Tolong tadi dong kepencet yang tadi angkat tangan tapi saya kepencet, saya turunin malah. Tolong siapa tadi? Lily atau siapa tadi? Ya, oke. Oke. I heard a good joke last night. Yang salah yang mana? Heard. Mestinya? Without E. Ya, without E, betul. Ya. I heard a good joke last night. Oke, teliti sekali. Bagus. Makasih. You're welcome. Terus? Nomor 4. When Ini jadi tanda tanya ya, dibuat jadi kalimat tanya. Jadi? When did Pablo Betul. When did Pablo finish just part 1? Ya, finish-nya gimana? Bener nggak? Enggak. Artinya? Without E. Ya, AD-nya dibuang ya. Jadi, when did Pablo finish his homework?
Oke, bagus. Sip, masih. Berikutnya, nomor 5. I visit my relative in New York City last month. Visit ya. Last month ya bacanya. Last month. Last month. Ya, salah? Visit ya. Visit aja, gak ada ed. No Last month ini benar ya. Nah, visit itu past tense apa? Kan ini past tense ya. Last month. Kan Visit. last month berarti harus past tense kan? Nah, visit past tense-nya gimana yang benar? Satu T ya. Ya, Satu betul. T-nya cukup 1 ya. I visited ya. I visited my relatives in New York City last month. Ya, visited. It-nya harus dibaca ya. I visited my relatives in New York City last month. Oke, makasih. Thank you. Lanjut, berikutnya. Nomor 6. Where did you go yesterday afternoon? Betul, did sama you-nya kebalik ya. Where did you go yesterday afternoon? Oke, makasih. Bisa. Yang angkat tangan udah habis nih. Ayo, yang lain silakan. Nomor 7. Mr. Wah. Miss. Bukan Mister, itu MS. Miss. Miss Wah flew from Singapore to Tokyo last week. Ya, betul. Was-nya hilang ya. Miss Wah flew from Singapore to Tokyo last week. Oke, masih. You're welcome. 8. When I saw my friend yesterday, he didn't speak to me. Ya, betul. He didn't speak ya. I saw my friend yesterday, he didn't speak to me. Oke, masih. Thank you. Oke, masih ada nggak? Oke, masih banyak. Ya, silakan. Angkat tangan lagi. Yang masih mau? Masih banyak. Masih berapa tuh? Masih 6 soal. Why did Mustafa come to class last? Ya, itu jadi come ya, betul. Ya, ini boleh pakai, nggak harus pakai did ya. Didn't boleh. Ya, jadi dibalik aja. Why didn't Mustafa come to class last week? Jadi did nggak harus pakai did, tapi did not boleh ya. Why didn't Mustafa? Kenapa dia tidak datang ke kelas? Jadi ya. Why didn't Mustafa come to class last week? Oke, masih. Welcome. Nomor 10. Where you bought these shoes? Kalimat tanya ya, hati-hati ya. Silakan, gimana? Where-nya dihilang nggak sih? Ya, itu salah word-nya betul. Yang benar gimana? Where were you bought? Where you bought these shoes? Masih salah, masih ada yang salah. Ayo. Where you buy? Ya. Bukan. Ya, betul, buy, tapi ada yang kurang. Buy. Apa? Pakai buy, betul. Tapi past tense-nya di mana dong kalau gitu? Buy kan udah bukan past tense. Jadi past tense-nya harus di mana? Where you Kan bought diganti buy. Berarti past tense-nya harus yang mana? Kan belum ada past tense-nya nih kelihatan. Where you buy? Jadi ayo. Ini. Di sini. Where did you buy? Past tense-nya di did itu. Kan nggak boleh pakai were. Were itu kan bukan untuk ini ya. Kalau untuk ada kata kerja itu harus pakai do atau did ya. Jadi where did you buy those shoes? Ingat kalau kata tanya itu, kalau was were itu kan untuk kata sifat ya. Jadi where did you buy those shoes? I like them. Oke. Sip. Lanjut. Mister. Ya. Bar 11, Mr. Adams teach our class last week. Ya, yang salah apa?
Mr. Adams, the Adams doesn't use the S. Gimana? Oh, nggak, nama orang jangan kamu ubah. Itu emang namanya pakai ada S-nya. Jadi jangan diubah nama orang. Ya, coba yang salah tuh bukan nama orangnya. Ya, gimana? Apa yang salah? Last week ya, berarti past tense. Nggak benar. ID-nya dihilangin karena sudah ada last week. Enggak, harus tetap last week itu kan ini. Jadi kata kerjanya harus tetap ada yang apa? Yang past tense. Walaupun ada last week-nya. Nah, itu bedanya bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Jadi kalau bahasa Indonesia kita untuk masa lampau itu cukup kita ngomong last week udah selesai. Tapi bahasa Inggris enggak. Kata kerjanya juga harus past tense. Jadi kata kerjanya jadi gimana? Udah benar belum itu? Teach pakai ed. Udah benar. Bukan ya. Yang benar adalah Thought. thought, betul. Ingat ya, teach itu jadi thought ya. Thought. Oke, itu baru benar ya. Oke, makasih Hud. Thank you, Mister. 12. Pak Oni, saya mau nanya, untuk yang nomor 10 itu, saya sering dengar where you. Ya, Gimana? Saya dengar gimana? saya sering dengar pertanyaan like, where were you? Where? Aduh, nggak jelas suaranya. Suaranya nggak jelas. Gimana? Where? Where were you last night? Oh ya, itu benar. Where were you? Itu kan soalnya last night. Last night. Where were you? Where were you? Itu kan menanyakan tempat ya. Tentang. Where were you? Ya. Nah, itu kalau dibuat jadi kalimat ini, I was at titik-titik. Nah, ini kan was. Tapi kalau yang ini, where did you buy? Itu kan kalau kalimat bukan kalimat kan where. Where did you? Nah, ini kan jadi I bought. Nah, di sininya kan nggak ada was atau were-nya, makanya pakai did. Ya, where did you buy? Jadi bedakan ya. Nah, ini kan karena kalau kita rubah jadi kalimat positif itu kan ada was atau were. I was at. Nah, pertanyaannya where were you? Nah, itu makanya kapan pakai were, kapan pakai did atau was ya. Itu bedanya ya. Mungkin mudah-mudahan cukup jelas. Nomor 12. I wrote a letter last night. Ya, betul. I wrote ya. I wrote a letter last night. Oke, masih. Terakhir. Who did you write a letter to? Ya, betul. Ini agak susah nih, betul ya. Who did you write the letter to? Langsung deh terakhir, satu lagi, tanggung. Who opened the door? Ya, betul. Who opened the door ya. Who opened the door? Terus itu? Salah nggak itu? Jack open it. Jack open N-nya 1. Ya, N-nya 1 ya. Jack open it ya. Who opened the door? Jack open it. Oke, sip. Masih. You're welcome. Habis. Masih punya. Waktunya habis. Waktunya pas habis. Maaf ya tadi terlambat masuknya, ada kendala teknis sedikit. Oke, kita hari ini sampai sini saja. Sampai jumpa. Sebentar, saya lihat ke depan sebentar. Ke depan itu udah mau habis belum? Oh, masih review ya. Kita masih, jadi minggu depan itu masih review. Oh, jadi minggu depan kita masih banyak review. Nah, terakhir nih. Minggu depan kita mungkin review terakhir. Nanti kita baru nanti future time. Ya, jadi udah masuk ke menceritakan apa yang masih. Jadi mungkin minggu depan kita terakhir untuk bab ini ya. Past tense. Oke, itu aja. Selamat malam, sampai jumpa minggu depan. Nggak ada yang nutup kelas ya, sebentar.
Mesti saya tutup kelas.